Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Fitra Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 1970 6451 6080, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan ruang kelas reguler 01 dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan Eskom MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi CPU. Central Processing Unit atau CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Berikut komponen utama CPU. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yang kedua Control Unit, yang ketiga Register, dan yang keempat CPU Interconnection. Kemudian, Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama unit aritmetika dan yang kedua unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kemudian control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Kemudian register. Register merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register. Komponen eksternal CPU, sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Kemudian ini gambar dari komponen internal CPU yang terdiri dari ALU, control unit, dan register. Kemudian ini gambar dari struktur detail internal CPU. Selanjutnya, kita membahas mengenai fungsi CPU. Fungsi CPU yang pertama yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi. Yang kedua, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Dan yang ketiga, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu satu, operasi pembacaan instruksi atau fetch, yang kedua, operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Kemudian ini gambar dari siklus instruksi. Dimulai dengan start, kemudian mengambil instruksi berikutnya, kemudian mengeksekusi instruksi, kemudian halt. Dari mengeksekusi instruksi, kita balik lagi ke start. Kemudian siklus phase eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Selanjutnya kita membahas mengenai aksi CPU. Yang pertama, CPU memori. Perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua, CPU I/O atau perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Selanjutnya, siklus dari eksekusi. Yang pertama, Instruction Address Calculation EIC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua, Instruction Fetch atau IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokal
si memorinya ke CPU. Yang ketiga, Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat, Operand Address Calculation atau OASC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang kelima, Operand Fetch atau OF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Yang keenam, Data Operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan yang terakhir, Operand Store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya, ini merupakan gambar diagram siklus instruksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.